Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Masudi. Saya guru mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Mafaul Bayanati Islamiyah Tangsal-Sari, Jember. Sekaligus saya mahasiswa program pendidikan profesi guru di LPDK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sadiq, Jember, yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Saya di sini akan mempraktikkan video pembelajaran yang bertema tentang As-Sihah fil Mustasfa wa Syaidaliyah wa Iyadatul Marid. Berikut video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi la ilaha min amrina wa jadabal mamuna takalusna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina fa nafsuta juzu anislanima fasada antal alim wa qad wajatu min amali rajaika wa jazaila wa yadawal raja isawahu anta ta'lamu wa yasawa bidawa masifili abada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobatul khair. Salam nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadzal yaum nahnu najtamu fi hadzal fasli bi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Wa nahnu fi madatin dulu al-arabiyah. Kita sekarang akan belajar tentang bahasa Arab di tema yang selanjutnya, di pembahasan yang selanjutnya. Walakin qabla an nata'allama wajib 'alayya an nufatisha fi kasfil. Sebelum saya melanjutkan ke pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, afiyatul fahiratul. Oke, apakah kalian masih mengingat pelajaran di minggu yang kemarin? Kita belajar tentang apa? As-Sihah al-Mustafa as-Saidaniyah wa Iyadatul Marid. Ma huwa as-sihah wa Saidaniyah wa Iyadatul Marid. Ma makna as-sihah? Kesehatan. Oke, kesehatan. Wa ma huwa Iyadatul Marid? Man yastati. Siapa yang bisa? Iyadatul Marid apa artinya? Menjenguk orang sakit. Oke, betul. Jadi masih ingat ya? Masih ingat tentang materi yang sebelumnya kita telah pelajari, yaitu tentang as-sihah wa syaidaliyah wa iyadatul marid. Walakin fi hadzal yaum nahnu sana'alamu ma yata'alamu bi hadzal bab wa huwa huruful jar. Ya, tapi setelah ini kita akan membahas tentang masih dalam satu bab, yaitu tentang pembahasan huruf jar. Ada yang pernah tahu huruf jar? Pernah dengar istilah huruf jar? Oke, pernah ya. Kita belajar tentang huruf jar. Manfaatnya untuk apa itu? Untuk yang pertama, supaya kita bisa mengidentifikasi mana huruf yang berfungsi sebagai huruf jar, mana yang berfungsi sebagai huruf athaf. Kemudian supaya nanti kita bisa menjelaskan tentang struktur dalam kalimat bahasa Arab. Dan yang berikutnya kita bisa mengidentifikasi fakta dari teks
yang kita baca melalui tema nasihat, lalu mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca tentang nasihat, kemudian mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang nasihat, lalu melafalkan teks bacaan tentang nasihat, kemudian menggabungkan kata menjadi ungkapan yang tepat, karena nanti di huruf jar itu ada istilahnya amil dan makmul, ya kan? Itu nanti bagaimana menggabungkannya dan bagaimana efeknya. Lalu tujuannya supaya kita bisa menyusun kalimat menjadi paragraf dengan teks yang utuh. Oke, tadi itu tentang huruf jar. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin kita coba bermain-main dulu ya. Kita tes kefokusan kita pada pagi hari ini. Apa kalian masih fokus atau sudah fokusnya hilang ya? Coba berdiri dulu, berdiri dulu ya. Pung. Ini jami'an. Idza qultu ainun fa'an tunna an tufiru ilal aini. Jadi kalau saya mengucapkan kata ainun, berarti kalian menunjukkan ke hati mata. Kalau saya bilang rasul, kalian pegang. Kalau saya bilang famun, berarti kalian pegang. Paham ya? Oke, kita mulai. Perhatikan ke depan. Rasul. Oke, fokus semua. Rijlun. Ainun. Ampun. Ampun. Mama ampun. Nahwu naslamir. Masih ingat kemarin kan pelajarannya tentang nasihat? Coba kalian buka dulu buku paket di halaman 33. Unzur fi sofa as-salasa wa salasun. Maka babu hurufil jar, huruful jarri wa huruful atfi, sahih? Semua di halaman 51 di situ ada catatan bahwa kata-kata ala, fi, ila, an, bi, dan li adalah beberapa contoh dari huruf jar yang sering muncul dalam ungkapan bahasa Arab. Perhatikan kata-kata yang terletak langsung setelah huruf jar. Alal kursi atau firroksi, ila soidariyati, an hamidin, birrohati, lillahi. Coba sekarang saya ingin tanya, dari contoh-contoh barusan apa yang ada petunjuk apa yang ingin disampaikan pada teks barusan? Ada instruksi apa di situ? Perhatikan kata-kata yang terletak langsung setelah huruf jar di bawah itu. Alal kursi, firroksi, kira-kira ada apa di situ? Ada maksud untuk apa? Ini saya bantu. Masing-masing dari kalimat itu pasti semua dibaca kasroh atau dibaca jar. Makanya inilah alasan kenapa disebut dengan huruf jar. Kalian lihat, perhatikan di bawahnya. Kata-kata isim tersebut semuanya berharap kasroh atau kata-kata tersebut semua majrur oleh huruf jar. Makanya disebut alal kursi, firroksi, jelas solidariyati, dan seterusnya. Semua akhirnya adalah berharokat kasroh atau berirob jar. Jadi supaya kalian lebih paham, kali ini saya ingin menampilkan video pembelajaran. Jadi mohon kalian untuk menyimak. Alaikum binazri wal istima'i wal fahmi. Kalian silakan melihat video ini, kemudian menyimak, memahami ya. Silakan. Jadi saya
tampilkan videonya. Darah yang memiliki amal dan dia biasanya masuk pada sini. Di sini kita akan belajar apa saja rukun itu. Ada sebuah istilah yang bisa kita gunakan untuk mengingat huruf jar ini, yaitu bila kalian mimpi perubahannya. Apa itu? Bi-nya adalah huruf asal. Bi ini salah satu huruf jar yang artinya dengan sebab terhadap pada. Ini artinya banyak tergantung pada sebabnya. Sini salah satu contohnya. Contohnya adalah ini maknanya seperti atau sebagai. Contoh di sini ada kalimatu kawan, kalimatu seperti mawar. Ya, sama juga dia menurunkan maknanya awal tadi kasrohnya. Selanjutnya ada li ini maknanya ada beberapa juga, yaitu milik untuk kepada Allah. Ya. Contohnya adalah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Huruf yang berikutnya adalah an, maknanya dari orang. Artinya ya. Di sini contohnya ada nikmatu minallah. Semua nikmat itu dari Allah. Allahnya ini asal karena dia oleh huruf jar, jadi minallah ini. Selanjutnya ada fi, ini maknanya di dalam tentang pada. Contohnya waktu kita bil khizan ada al-makhtar ini kasar karena diawali dengan ada. Kembali kepada istilah yang tadi biar mengingatkan bila kalian memiliki perubahan, artinya di lagi maknanya bila ketika menjadi tanyakan ini masalah sedikit dengan apa yang nanti maksudnya tetap ya di ini bukan mimpi tapi di dan di berubah dan perubahannya itulah ya yang kita belajar pada pertemuan kali ini. Untuk follow dan like. Oke, barusan kalian sudah melihat dan menyimak video yang saya tampilkan. Apa yang kalian temukan dari materi dalam video tersebut? Huruf jar. Kenapa dengan huruf jar? Ada berapa jumlahnya? 9. Terus apa lagi? Terkumpul dalam rangka apa? Bila kalian mimpi gitu ya. Nah, tadi katanya di video sedikit dipaksakan, tapi tidak apa-apa. Itu tujuannya supaya kita mudah mengingat huruf-huruf jar. Saya ingin mengajak kalian untuk mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Caranya berhitung yang 1, 2, 3, nanti yang 1 bersama yang 1. Paham ya? Oke. Wahid isnain salasa. 1 wahid isnain salasa. Salasa likulli majmu'atin ayat taro wahidan min hadhil muratis ya. Jadi masing-masing dari kelompok pilih salah satu dari kertas yang telah saya berikan, pilih tema yang apa. Nanti silahkan itu kalian identifikasi dalam satu lembar paragraf yang kalian pilih itu ada berapa susunan huruf jar dan maf'ulnya, jar majrurnya. Ya, ada berapa huruf jarnya silahkan kalian temukan, lalu dicatat, nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham ya maksudnya? Paham? Jadi kalian pilih dari kertas itu, pilih yang halaman berapa ya? 1, 2, atau yang 3, atau yang 4. Lalu tiap kelompok nggak boleh sama. Ya, kalau kelompok 1 mau pilih yang apa? Ya. Satu orang lagi coba dikirim ke rumahnya, coba tahu ada yang kena. Oke, gimana tugasnya? Selesai kelompok 1, kelompok 2, selesai kelompok 3. Oke.
Jadi tugasnya sudah selesai. Sekarang kalian tunjuk salah satu dari perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil identifikasi kalian terkait susunan huruf jar majrur yang ada pada teks yang telah dipilih oleh masing-masing kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil tugas kami dari teks berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadamah Mudun Al-Wasafata At-Tibiyata Wadahaba ila Syaidar Yani Buyashtari Dawa'a. Pada kalimat tersebut terdapat 2 susunan dan majrur, yaitu ila Syaidariyati, kemasukan huruf jarri, dan lafaz setelahnya dibaca kasrah, yaitu Asyaidariyati. Oke, kita telah sampai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Jadi mungkin sebelum kita tutup, adakah pertanyaan dari kalian yang belum paham? Ada Pak. Oke, dari kelompok 2 ya. Apa pertanyaannya? Pada lafaz apa? Oh, di teks yang tadi ya? Di teks tema Iswaidariyati. Oke, halaman maaf. Baris yang berapa? Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Lafaz ilat atau biko ya. Pertanyaannya gimana? Kan lafaz ilan itu kan berupa hujan. Ya. Ramalannya itu mengerjakan kalimat isim setelahnya. Terus lafaz atau biko itu kok dibacakan kan kemasukan hujan. Oh ya. Jadi coba kita perhatikan ya pada kalimat-kalimat sebelumnya. Adakah di situ ya? Jadi kemungkinan kalau dari diri saya pribadi ya, itu adalah kesalahan penulisan ya, karena di situ juga sebetulnya harusnya dibaca fitqobiki ya, tapi ternyata di situ diberi harokat fathah. Jadi kemungkinan di situ ada kesalahan penulisan, ya, kesalahan penulisan dari percetakannya. Mungkin ada yang lain? Sudah ya, kita cukupkan ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita mengenai huruf jar ini dapat membawa kemanfaatan untuk kita semua. Jadi kita tutup, mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran ala husni imanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.